Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di POM Channel Bimbingan Online Matematika. Bapak Ibu guru yang hebat, pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait dengan KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Tentunya dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan POM Channel. Bapak Ibu guru yang hebat, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan KKTP. Setiap satuan pendidikan dan pendidik akan menggunakan alur tujuan pembelajaran ATP, Bapak Ibu, dan modul ajar MA yang berbeda. Oleh karena itu, untuk mengidentifikasi ketercapaian tujuan pembelajaran, pendidik akan menggunakan kriteria yang berbeda, baik dalam angka kuantitatif atau kualitatif, sesuai dengan karakteristik Bapak Ibu. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, sesuai dengan aktivitas pembelajaran. Yang ketiga, sesuai dengan asesmen yang dilaksanakan. Bapak Ibu guru yang hebat, KKTP diturunkan dari indikator asesmen suatu tujuan pembelajaran yang mencerminkan ketercapaian kompetensi pada tujuan pembelajaran. KKTP Bapak Ibu berfungsi untuk merefleksikan proses pembelajaran dan mendiagnosis tingkat penguasaan kompetensi peserta didik agar pendidik dapat memperbaiki proses pembelajaran dan memberi intervensi pembelajaran yang sesuai kepada peserta didik. Selanjutnya akan kami tunjukkan perbedaan antara KKM dan KKTP. Yang pertama, terkait dengan karakteristik Bapak Ibu silakan diperhatikan. KKM dibuat per mata pelajaran, kemudian KKTP dibuat per modul ajar. Perbedaan yang kedua terkait dengan bentuknya. KKM bilangan tunggal, kemudian KKTP kualitatif dan kuantitatif. Perbedaan yang ketiga, cara menentukan. KKM diperlukan intake, kompleksitas, dan daya dukung. Kemudian KKTP tidak diperlukan Bapak Ibu. Kemudian perbedaan yang keempat terkait dengan penggunaan. KKM digunakan atau dipakai untuk kriteria kenaikan kelas. Sedangkan KKTP tidak harus Bapak Ibu. Tidak harus dipakai sebagai kriteria kenaikan kelas. Bapak Ibu guru yang hebat, selanjutnya kita akan jelaskan pendekatan-pendekatan KKTP. Pendekatan yang pertama dengan menggunakan deskripsi kriteria. Silakan diperhatikan Bapak Ibu contohnya. Ada kriteria, kemudian keterangan. Contohnya, dalam tugas menulis laporan, pendidik menetapkan kriteria ketuntasan 1, 2, 3, 4. Keterangan, KKTP yang kita buat, peserta didik dianggap mencapai tujuan pembelajaran jika minimal 3 kriteria ini memadai. Jika tidak, maka perlu dilakukan intervensi agar pencapaian peserta didik ini bisa diperbaiki. Sangat mudah Bapak Ibu. Selanjutnya, pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan dengan menggunakan rubrik. Silakan diperhatikan Bapak Ibu contohnya.
Dalam menulis laporan, pendidik menetapkan kriteria ketuntasan yang terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama terkait dengan isi laporan. Bagian yang kedua terkait dengan penulisan. Dalam rubrik terdapat 4 tahapan pencapaian. Baru berkembang, layak, cakap, dan mahir. Dalam setiap tahapan Bapak Ibu, ada deskripsi yang menjelaskan performa peserta didik. Pendidik menggunakan rubrik ini untuk mengevaluasi laporan yang dihasilkan oleh peserta didik. Sehingga KKTP yang kita buat, peserta didik dianggap sudah mencapai tujuan pembelajaran jika kedua kriteria mencapai minimal tahap cakap. Dua kriteria minimal cakap. Sangat mudah bukan Bapak Ibu? Pendekatan yang ketiga dengan menggunakan pendekatan interval. Silakan diperhatikan Bapak Ibu guru yang hebat. Pendidik dapat menggunakan interval nilai yang diolah dari rubrik. Ada kriteria ketuntasan 1, 2, 3, 4. Kemudian, tahapannya belum muncul sebagian kecil, sudah muncul di sebagian besar, terlihat pada keseluruhan teks. Dengan skala 1, 2, 3, 4. Interval yang kita buat 0 sampai 40%, 41 sampai dengan 60%, 61 sampai dengan 80%, 81 sampai dengan 100%. Bisa dirubah sesuai dengan karakteristik peserta didik Bapak Ibu. Caranya, silakan diperhatikan, karena skalanya 2, 2, 2, nilainya 4, poinnya 4. Kemudian 3-nya 1, 3, 4-nya 1, 4. Caranya, kita akan hitung nilainya ini 11, nilai maksimumnya 4, 4, 4, 4, 16, dikalikan dengan 100%. Sehingga hasil yang kita dapatkan adalah 68,75%. Silakan di cross-check, ternyata nilai ini, poin ini, berada pada kisaran 61 sampai dengan 80%. Artinya, peserta didik sudah mencapai ketuntasan, tidak perlu remedial. Bapak Ibu guru yang hebat, berikut ini adalah contoh KKTP pada mata pelajaran matematika. Silahkan diperhatikan. Kita akan mulai dari tujuan pembelajaran. Kemudian, kita akan jabarkan menjadi 4 indikator. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya, pada asesmen, kita akan buat KKTP sesuai dengan kriteria pada indikator 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tahapannya kurang, cukup, baik, sangat baik. Masing-masing tahapan ada deskripsinya Bapak Ibu. Deskripsi dari masing-masing tahapan. KKTP yang kita buat, peserta didik dikatakan mencapai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran bila memperoleh minimal 2 kriteria dari 4 kriteria kategori baik. 2 kriteria baik Bapak Ibu. Sangat mudah bukan Bapak Ibu? Demikian tadi pembahasan singkat terkait dengan KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan Bom Channel.
Terima kasih untuk like, share, dan subscribe-nya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.